Ambilkan bulanmu. Bagian ke-8. Keadilan abadi. Pengadilan itu akhirnya digelar. Nurlita berusaha mewujudkannya. Meski bukti-bukti yang mendukungnya hanya baju sobek yang dulu dipakai Lia. Bukti itu nyata memang tidak membantu banyak. Saksi yang ditampilkan semuanya malah memberatkan Lia. Semuanya yang entah siapa saja, karena Lia pun tidak mengenalnya. Hampir satu pandangan dengan Ibu Anjung. Saya hilap, karena tidak kuat juga ketika Lia menggoda terus. Sebagai gadis remaja, dia termasuk cantik dan seksi. Apalagi malam itu, hujan turun deras. Lia mendekati saya. Sebagian baju tidurnya tersingkap. Sekali lagi dia menanyakan hubungan di antara kami. Saya pikir dia tidak akan menuntut. Heru tidak melanjutkan ceritanya. Entah karena apa, pandangannya terus menunduk. Saya pikir dia anak baik. Datang dari kampung, menunduk-nunduk, tidak berani bertatapan. Saya pikir dia akan terus baik, tidak punya pikiran yang tidak-tidak. Dia kan sudah dianggap keluarga, tapi nyatanya dia punya maksud lain. Dia ingin jadi menantu kami. Tidak apa-apa sebenarnya, asal suka sama suka. Tidak dengan cara seperti ini. Karena dengan begini tidak akan langgeng. Saya sendiri malah menjadi jijik melihatnya. Ini cara-cara keji dari seorang wanita. Lia menangis mendengar penuturan Ibu Anjung itu. Nurlita menenangkannya. Kemudian dihadapkan saksi yang mengaku teman Heru. Tidak pernah berkenalan dengan Lia. Tapi dia tahu banyak Lia. Katanya Heru sebenarnya sedang naksir teman kampusnya. Tapi Lia cukup agresif mengikuti kemana Heru pergi. Dia pernah memergoki Lia masuk ke ruang perpustakaan saat Heru ada di sana dan membawakan air minum. Dia pikir waktu peristiwa itu terjadi, siapa tahu Heru pun telah dikasih minum yang telah dibubuhi obat. Satu-satunya saksi yang membantu tuntutan Lia adalah Bi Ami. Wanita buta huruf itu berpendapat, Neng Lia tidak mungkin melakukan seperti itu. Sejak kecil dia mengenal Lia sebagai gadis yang baik. Meski berbagai kepahitan hidup menimpanya, tapi Lia selalu menerimanya dengan tabah. Ibu tahu apa yang dilakukan Lia bila malam-malam ke ruang perpustakaan? Tanya pembela Heru. Tidak. Sejak kapan ibu mengenal Lia? Sejak masih bayi. Apakah ibu satu kampung? Sumuhun. Ibu masih bersaudara? Sumuhun. Dengan begitu saja, majelis hakim diyakinkan bahwa Bi Ami menilai Lia subjektif. Hari itu sidang selesai. Lia tak bicara sepatah pun sampai Nurlita membawanya ke kosannya. Makanan yang diberikan kepadanya tidak disentuh sama sekali. Pandangannya menerawang. Nurlita berkali-kali memujuknya untuk makan. Tapi Lia selalu menggeleng. Berkali-kali malah dia muntah-muntah. Muntah lendir. Karena sejak pagi tidak ada makanan yang masuk ke perutnya. Sorenya Bi Ami datang sambil menangis. Tas berisi baju-bajunya dijinjing. Katanya dia diusir karena tidak memberi keterangan seperti yang telah diajarkan Ibu Anjung. Mestinya Bi Ami bilang, Lia memang suka memakai baju-baju yang memperlihatkan kebagusan badannya. Di kamar seringkali dia bersolek, apalagi bila diajak main oleh Heru. Tapi bibi teh henteu tiasa, Neng, katanya kepada Nurlita. Sekarang mah, bibi di sini saja. Nemenin saya dan Lia. Nurlita menanyakan siapa lagi yang kira-kira bisa diminta menjadi saksi.
Tapi Lia tidak mengatakan siapapun. Dia malah bilang mau menyudahi proses hukum itu. Dia ingin tenang. Dia merasa terganggu, merasa tidak bisa menanggung bila harus menyaksikan persidangannya lagi. Kalaupun Heru dihukum, apa untungnya kita? Semuanya tidak akan berubah. Dia hanya ingin menjalani sisa hidup ini dengan sebaik-baiknya. Tapi ini untuk kebaikan kamu, Lia. Orang bersalah harus dihukum. Lia hanya ingin menjalani sisa hidup ini dengan sebaik-baiknya. Semuanya kemudian terdiam. Bi Ami yang kemudian menceritakan Iwan, anak ibu Anjung yang paling menyayangi Lia. Tapi sebelum Nurlita menanyakan lebih lanjut, Lia memotongnya. Jangan ganggu dia, Teh. Lia tidak bisa membayangkan kalau Iwan tahu. Dia telah menderita banyak selama ini. Tapi akhirnya Nurlita bisa meyakinkan. Bagaimanapun, Iwan harus coba dihubungi. Siapa tahu dia bisa membantu. Nurlita sendiri yang akan datang ke lembaga permasyarakatan LP tempat dia dipenjara. Besoknya, Nurlita terhenyak ketika membaca koran-koran menulis bahwa Lia digambarkan sebagai wanita penggoda. Peristiwa persetubuhan, bukan perkosaan. Itu terjadi karena gadis itu memang menghendakinya. Nurlita tidak memberitahukan berita-berita yang dibacanya di tukang koran itu. Dia telah membeli koran-koran itu, tapi diberikannya lagi kepada pedagangnya. Hanya koran Hati Rakyat yang tidak menulis seperti itu. Karenanya, Lia merasa perlu untuk menelepon Andri, mengucapkan terima kasih atas empatinya. Ibu Anjung memang mengadakan jumpa pers kemarin. Heru merinci peristiwa itu seperti yang di sidang. Tapi entah mengapa saya merasa lain. Terima kasih atas empatinya, Kang Andri. Saya ikut merasakan. Ita, baru kali ini saya merasa begitu capek menjadi wartawan. Bagaimanapun, harus ada saksi kunci yang memberatkan pemerkosa. Saya sudah tahu orangnya. Oke, bisa nggak saya mewawancarinya sekarang? Lelaki muda berbadan ceking itu berdiri di depan pintu ketika Nurlita menunggu di bangku besuk LP. Keningnya berkerut. Ruangan yang tidak begitu besar itu terasa begitu sepi. Waktu itu memang bukan waktu besuk. Tapi Nurlita mempunyai izin khusus setelah menceritakan maksudnya kepada kepala LP. Anda mencari saya? Iya, saya temannya Lia. Lelaki itu menatap tajam. Dia menarik kursi dan duduk. Ada apa dengan dia? Tidak ada apa-apa. Dia baik-baik. Tapi sudah sebulan 10 hari dia tidak menjenguk ke sini. Biasanya seminggu sekali dia datang. Saya rasa dia ada apa-apa. Nurlita menarik napas panjang. Perasaan orang yang saling menyayangi selalu lain. Dia tidak bisa dibohongi. Nurlita tidak tahu mesti dari mana memulainya. Ceritakanlah. Saya siap menerima apapun yang terjadi. Tapi begitu Nurlita menceritakan, dengan kata-kata yang rasanya paling hati-hati dia pilih, Iwan terhenyak di kursinya. Seandainya tidak ada sandaran, tubuh itu sepertinya akan menumpuk seperti kain. Maaf, saya terpaksa menyampaikan kabar buruk ini. Saya tidak tahu apa yang mesti saya katakan lagi. Sidang telah dimulai dan semuanya memojokkan Lia. Mengesankan dia gadis binal. Anda meminta saya menjadi saksi. Tadinya iya, tapi kalaupun tidak, saya mengerti perasaan Anda.
Iwan memandang ke jauhnya, menembus kaca ke taman yang memanjang, tempat para napi memelihara tanaman. Saya tidak tahu apa yang akan saya katakan nanti. Tapi saya akan datang kalau diizinkan. Dan saya akan mencoba mengurus perizinannya. Iwan menatap Nurlita. Ada yang beda dari wanita yang ada di hadapannya ini. Barangkali dia belum begitu lama mengenal Lia. Karena adiknya itu belum pernah menceritakan kenalannya yang seperti ini. Tapi mendengarkan suaranya, sepertinya wanita ini telah mengenal Lia begitu lama. Saya mengenal Lia ketika gadis itu kabur dari rumah. Setelah diperkosa, belum begitu lama. Tapi entah juga, kami sepertinya punya perasaan yang tidak bisa dimengerti orang lain. Saya tidak menyesal melakukan apapun untuk membantunya. Mohon, jangan dicurigai apapun. Saya tidak mencurigai Anda. Saya pun merasakan perasaan Anda. Nurlita terkesiap mendengarnya. Dan saat matanya beradu dengan mata Iwan, dia merasa ada yang aneh juga dengan dirinya. Baru kali ini dia merasa begitu capek. Sebenarnya dia membutuhkan seseorang yang menenangkan kegelisahannya, mendukung sikapnya, membesarkan hatinya. Saya sangat menghormati apa yang telah Anda lakukan. Dan saya ingin bertemu dengan adik saya. Tapi, apalah daya. Orang tidak bebas seperti saya tidak bisa mengusahakan apapun. Iwan berdiri karena penjaga sudah 2 kali memberitahu bahwa waktu yang tadi diberikan kepala LP sudah habis. Di pintu sekali lagi dia menoleh. Nurlita tersenyum. Perasaannya diharu biru entah oleh apa. Ingin dia menangis. Dia merasakan keharuan yang begitu mendalam. Tapi begitu keluar dari LP, dia merasa tenang, merasa punya tenaga baru. Sidang dimulai lagi. Pengunjung dan wartawan semakin banyak yang datang. Mereka tahu hari ini akan dihadapkan Iwan, saksi yang merupakan adik kandung Heru, tapi sangat dekat dengan Lia. Selain itu, Iwan yang merupakan aktivis kampus dikenal oleh banyak kalangan. Teman-temannya dari kampus berdatangan. Tapi sebelum Iwan maju ke depan, seseorang meminta dirinya dijadikan saksi. Pengunjung terkesiap melihat lelaki yang tiba-tiba menangis di kursi saksi itu. Bisa untuk tidak menangis? Lelaki itu menahan perasaannya. Tinggal seduhnya yang sesekali hampir terdengar. Baik, silahkan ceritakan apa yang bisa Anda saksikan. Saya ini sopir di keluarga Pak Anjung. Saya mengenal Neng Lia sejak kecil. Saya tidak tahu banyak apa yang dilakukannya setelah remaja. Saya hanya tahu dia suka menyiram bunga, membantu Bi Ami di dapur, dan akrab ngobrol dengan siapa saja. Dia pernah datang ke rumah saya, membawa makanan hasil masakannya, ngobrol dengan istri dan anak-anak saya, seperti dengan keluarganya sendiri. Jadi, saya tidak tega ketika membaca koran-koran. Neng Lia dibilang... Nama Bapak siapa? Apit Solehudin. Bapak menjadi saksi diniatkan sendiri? Iya. Kenapa tidak dari kemarin, Pak? Tadinya saya banyak takutnya. Takut dikeluarkan dari pekerjaan? Iya. Tapi sekarang tidak. Saya tidak tega membaca berita koran. Pembela Heru kemudian bertanya banyak tentang hal kedekatan Mang Apit dengan Lia. Bapak tahu apa saja yang dilakukan Lia di sekolah? Tidak. Selain melihat Lia menyiram bunga, Bapak tahu apa yang dilakukan Lia di tempat lainnya? Tidak. Tidak mengerti. Apa Bapak tahu apa yang dilakukan Lia di kamarnya? Tidak. Di ruang perpustakaan, tempat yang paling sering dikunjungi Lia? Tidak. Kalau banyak tidak tahunya,
Mengapa Bapak bisa menyimpulkan Lia anak yang baik? Hah? Mang Apit tidak menjawab. Air matanya sudah mengering sama sekali. Giliran Iwan yang duduk di kursi saksi. Pengunjung lebih tenang. Tidak ada gerutuan atau ngobrol-ngobrol kecil. Sebelum bicara, Iwan memandangi keluarganya satu persatu. Ibu Anjung yang menantang tatapannya. Heru yang pura-pura tidak tahu dan banyak menunduk. Ditariknya napas dalam-dalam. Saya tidak tahu mesti bicara apa. Semua yang terlibat di persidangan ini adalah saudara saya. Orang-orang yang saya cintai. Tapi saya berharap keadilan bisa ditegakkan di sini. Siapapun yang bersalah, bagaimanapun juga harus disalahkan. Saya ini orang yang tidak bebas. Saya datang ke sini dari penjara, tapi saya tidak merasa bersalah. Dan saya pun merasa apa yang telah saya lakukan adalah pencarian keadilan. Meski harus mengorbankan banyak hal, seperti kuliah saya, dan hubungan dengan keluarga, dan lagi kebebasan. Iwan kemudian menceritakan kedekatannya dengan Lia. Sampai kunjungan Lia yang rutin seminggu sekali ke penjara dan berhenti sama sekali sejak sebulan setengah lalu. Jadi hubungan Anda memang tidak harmonis dengan keluarga? Tanya pembela Heru. Iya, sejak saya aktif dalam berbagai diskusi dan gerakan di kampus. Dan kemudian merasa lebih dekat dengan Lia? Kedekatan kami telah terjadi sejak lama. Coba Iwan, bisa diceritakan sejauh mana kedekatan Anda dengan Lia? Lebih dari saudara. Anda sering berjalan-jalan? Iya. Nah, apa saja yang dilakukan bila berjalan-jalan? Ya nonton, jajan, atau hanya jalan-jalan saja. Jalan-jalan tanpa bertujuan apapun, begitu? Iya. Atau karena Anda ingin pergi berduaan? Oh tidak. Anda pernah melakukan yang maksud saya nyerempet-nyerempet seks begitu? Oh, tidak pernah. Anda tidak pernah mencium Lia? Pernah kok cium. Itu kan nyerempet seks. Saya mencium keningnya, atau mungkin hanya rambutnya waktu itu. Apa Anda suka memeluknya juga? Memeluk? Iya, memeluk. Lalu tidak merasakan apa-apa? Rasakan apa maksudnya? Terbangkitkan birahi misalnya? Oh, tidak, Pak. Pengunjung bergemuruh seperti lebah di sarangnya. Banyak yang menggerutu, menganggap pertanyaan-pertanyaan pembela Heru keterlaluan dan provokatif. Sidang kali ini memang banyak dikuasai pembela Heru yang mencoba untuk memojokkan Lia. Siapapun saksi yang dihadapkan, dia selalu bertanya kelemahan hubungan baik antara saksi dengan Lia, atau mencurigai berlebihan, seperti pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Iwan. Nurlita melihat semuanya dengan gemas. Persidangan itu menjengkelkan. Tidak ada yang perlu dicatat. Hanya argumen pemutarbalikan fakta yang menjijikkan. Pertunjukan mengesankan malah terjadi di ruangan lain. Pertemuan Iwan dengan Lia setelah persidangan di ruang belakang begitu menggetarkan. Lia menangis di pelukan Iwan. Tubuhnya berguncang hebat, seolah ingin menumpahkan seluruh bebannya saat itu juga. Iwan mendekapnya erat, membelai rambutnya, dan dari ujung matanya mengalir air mata, menyusuri pipi tanpa suara isak sedikit pun. Sayangnya peristiwa itu tidak dilihat oleh wartawan. Kejadian lain yang diburu wartawan adalah adanya pengunjung yang tiba-tiba mendekati Heru dan memukulnya.
Pihak keamanan menangkap orang yang bernama Rudi itu. Besoknya, koran-koran menulis tentang kedekatan Lia dengan beberapa lelaki. Dengan Iwan yang mereka tidak bisa mengerti dan merasakan hubungan seperti apa di antara keduanya. Dengan Rudi yang emosional memukul Heru. Dan diperkirakan di antara keduanya punya hubungan romantis. Karena tidak mungkin sekedar berteman biasa. Ibu Anjung juga memberi komentar. Saya tidak menyangka anak-anak saya begitu jauh berhubungan dengan Lia. Gadis itu terlalu jauh masuk ke keluarga saya, memberikan andil kepada keretakan hubungan di antara kami. Iwan yang paling terasa terpengaruhnya. Dia memang nakal, tapi tidak sampai melawan seperti kemarin. Nurlita menangis membaca semua berita-berita itu. Dia membayangkan bagaimana kesan masyarakat kepada Lia. Dia merasa lemah, merasa tidak bisa apa-apa. Karena ternyata begitu tidak gampang membentuk opini publik sesuai kenyataan sekalipun. Sayang, koran-koran tidak tahu pertemuan Iwan dan Lia yang mengharukan. Bi Ami dan Mang Apit yang kemudian dikeluarkan dari pekerjaannya. Tapi ketika pulang ke tempat kos, Lia tidak menampakkan kesedihan apapun. Ketika Nurlita memeluknya, tidak ada isakan sedikit pun. Napasnya begitu tenang. Nurlita sendiri yang kali ini tidak kuat. Dia mencium rambut Lia dan menangis. Teh, Lia tahu apa yang ditulis koran-koran. Biarlah semuanya terjadi. Kita sudahi saja ya, Teh. Lia hanya ingin memulai hidup ini dengan indah. Dengan memaafkan siapapun. Dengan mencintai siapapun. Bagi Lia, kepercayaan dan cinta dari Iwan dan Teh Ita sudah cukup. Tapi ini belum berakhir, Lia. Teman-teman dari LBH tetap akan mengusahakan. Sudahi saja, Teh. Lelah kita mengikuti terus hal seperti ini. Biarlah mereka merasa puas dengan pengadilan ini. Kita nikmati saja sisa hidup ini. Dengan indah. Dengan mencintai siapapun dan apapun. Tanpa mempertimbangkan apapun. Karena ada keadilan abadi yang menakjubkan. Dan hanya bisa dilalui dengan kebaikan. Saat ini, Lia hanya ingin mencari pekerjaan. Membantu Teteh, menikmati segalanya. Nurlita memejamkan matanya. Merasakan keindahan dari kebeningan hati gadis di depannya. Betapa kejam dunia ini. Kehidupan ini. Dengarkan bagian selanjutnya hanya di channel Dengar Buku.